Perkenalkan, nama saya Dian Melawati, NIM 22190328, kelas 223A12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernandiansa dengan NIM 22190094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Rifana dari kelas 22A3A12 dengan NIM 22190061 akan mempresentasikan Bill of Lading di pertemuan 10 bersama teman-teman sekelompok saya. Bill of Lading yang sering disebut dengan B-L adalah salah satu dokumen yang diperlukan dalam ekspor-impor di mana dokumen ini dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran. Bill of Lading itu sendiri memiliki definisi adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Data yang ada dalam Bill of Lading: A. Pihak-pihak yang terlibat terdiri dari 1. Shipper. Shipper merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim barang beneficiary. Bila pemilik asli dari barang memakai jasa forwarding, biasanya nama yang tercantum dalam Bill of Lading ini adalah nama forwarding. Dan dari pihak forwarding sendiri akan mengeluarkan host Bill of Lading. Hal ini dilakukan oleh pihak forwarding agar pihak pelayaran tidak mengetahui siapa pemilik barang sebenarnya untuk menghindari pembajakan pemilik barang. 2. Ada consignee, yaitu nama penerima barang. Sering juga nama penerima barang diisi to order, di mana Bill of Lading yang tercantum nama ini bisa untuk diperjualbelikan. Ketiga, ada notify party, yaitu pihak yang ditetapkan harus dihubungi bila barang telah sampai di titik yang telah ditentukan. Keempat, ada carrier, yaitu pihak pengangkutan atau perusahaan pelayaran. 2. Data transport. Data transport terdiri dari vessel. Vessel adalah nama kapal yang pertama kali mengangkut barang. Kedua ada FOY, proyek dari kapal. Yang ketiga ada POL atau Port of Loading, adalah pelabuhan asal muat barang. Yang keempat ada POD, Port of Discharges, adalah pelabuhan tujuan barang. Yang kelima ada Port of Receipt, adalah pelabuhan penerimaan barang yang pertama kali. Keenam ada Port of Delivery, adalah tempat tujuan barang. Terima kasih. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. 3. Data kontainer terdiri nama kontainer dan nomor sel kontainer. 4. Data barang terdiri dari mass number, mass dari barangnya, depiction of good, jumlah kemasan dan nama barangnya, gross weight, berat kotor barang, measurement, berat measurement. 5. Nomor of original bill of lading diberikan oleh pihak pelayaran 1 set 3 lembar. 6. Term of shipment seperti CY-PO, CY-DOR. Apa itu term of shipment? Ada baiknya dibahas lebih detail pada bahasan selanjutnya. 7. Term of payment. Cara pembayaran bisa prepare bila ocean freight dibayar di pelabuhan muat atau collect bila ocean freight dibayar di pelabuhan bongkar. 8. On board the type. Issue date, place of issue, signature. Berikut adalah contoh dari Bill of Lading.
Fungsi pokok Bill of Lading. 1. Bukti tanda penerimaan barang. Barang-barang yang diterima oleh pengangkut atau carrier dari shipper pengiriman barang atau eksportir ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak penerima atau konsinyur atau importir. 2. Bukti pemilikan atas barang. Document of title. Menyatakan bahwa orang yang memegang Bill of Lading merupakan pemilik dari barang-barang yang tercantum pada Bill of Lading. 3. Bukti perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengangkut dengan pengirim. Pemilik Bill of Lading. 1. Bill of Lading atas pemegang. Yang dimaksud dengan bill adalah pemegang Bill of Lading, dan karena itu setiap orang yang memegang atau memiliki Bill of Lading tersebut dapat menagih barang-barang yang tersebut pada Bill of Lading. 2. Atas nama dan kepada order. Pada Bill of Lading ini akan tercantum kalimat consent to order of di depan atau di belakang nama consent atau kepada notif address. Pemilik Bill of Lading adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam Bill of Lading itu, yang memiliki hak untuk memindahkan hak kepemiliknya kepada orang lain dengan endorsement, yaitu menandatangani bagian belakang Bill of Lading tersebut. 3. Bill of Lading atas nama. Pemilik Bill of Lading atas semata-mata orang atau badan usaha yang disebutkan dalam Bill of Lading itu saja. Selanjutnya, jenis-jenis Bill of Lading akan dijelaskan oleh saudara Ivan. Terima kasih. Oke, baik, sebelum saya melanjutkan pembahasan dari Ibu Diana, saya akan memberikan informasi sedikit bahwa saat ini saya sedang magang di perusahaan Bitzer Kompresor Indonesia yang bergerak di bidang ekspor impor mesin dan berhubungan dengan Bill of Lading. Mungkin nanti saya akan memberikan contoh dari perusahaan tempat saya magang. Oke, yang pertama ada Receipt for Shipment Bill of Lading. Bill of Lading yang menunjukkan bahwa barang-barang telah diterima oleh perusahaan pelayaran untuk dikapalkan, tetapi belum benar-benar dimuat atau dikapalkan pada batas waktu yang ditetapkan dalam LC. Yang bersangkutan beresiko yang memungkinkan akan terjadi Bill of Lading jenis ini adalah yang pertama ada memungkinkan barang akan dimuat dengan kapal lain. Lalu yang kedua ada bila terjadi pemogokan barang-barang tersebut akan terbengkalai atau rusak. Lalu yang ketiga ada kemungkinan penambahan ongkos atau biaya lain seperti sewa gudang dan lain sebagainya. Lalu ada yang jenis yang kedua ada shipment on board. Ini yang saya tunjukkan dari perusahaan tempat saya magang. Bill of Lading yang dikeluarkan untuk barang yang sudah dimuat ke atas kapal tertentu. Lalu yang ketiga ada short form Bill of Lading. Bill of Lading yang hanya mencantumkan catatan singkat tentang barang yang dikapalkan, tidak termasuk syarat-syarat pengangkutan. Oke, lalu yang keempat ada long form Bill of Lading. Bill of Lading yang memuat seluruh syarat-syarat pengangkutan secara terperinci. Lalu yang kelima ada through Bill of Lading yang dikeluarkan apabila terjadi transshipment akibat dari tidak tersedianya jasa langsung ke pelabuhan tujuan. Lalu yang keenam ada Combined Transport Bill of Lading yang digunakan pada saat terjadi transshipment dilanjutkan kemudian dengan pengangkutan darat. Lalu yang ketujuh ada Charter Party Bill of Lading yang digunakan apabila pengangkutan barang menggunakan charter atau sewa borong sebagian atau sebuah kapal. Lalu yang kedelapan ada Liner Bill of Lading yang dikeluarkan untuk pengangkutan barang dengan kapal yang telah memiliki jalur perjalanan serta persinggahan yang terjadwal dengan baik. Oke, lalu ada kondisi Bill of Lading. Bill of Lading yang dibedakan berdasarkan keadaan barang yang diterima untuk dimuat. Yang pertama ada clean Bill of Lading yang menyatakan barang yang dimuat dalam keadaan baik dan lengkap dengan tidak ada cacat. Lalu yang kedua unclean Bill of Lading yang menyatakan barang yang dimuat ada cacat atau diragukan kelengkapannya atau kebaikannya. Lalu yang ketiga ada stale Bill of Lading yang belum sampai ke keadaan agen ketika kapal pembawa barang-barang telah tiba di pelabuhan tujuan. Oke, lalu ada masalah yang timbul bila barang tidak diambil. Yang pertama ada pencurian. Lalu yang kedua ada penalti yang dibebankan pengusaha pelabuhan tiap hari atau per hari. Lalu yang ketiga ada kerusakan barang. Lalu yang keempat ada penjualan melalui lelang umum.
style bill of lading yang dihindarkan dengan mengizinkan pengiriman bill of lading. Yang pertama adalah langsung kepada pembeli tanpa melalui bank. Lalu yang kedua adalah langsung kepada agen di negara pembeli. Lalu yang ketiga ada langsung kepada kapal pengangkut. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan bisa langsung via WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.